Masa depan cerah, jangan bingung-bingung. Setiap koin punya cerita sendiri. Raihlah mimpi walau pelan tapi pasti. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja teman-teman ya. Tahun 2025 sebentar lagi akan datang ya teman-teman ya. Kita menyambut tahun baru. Semoga teman-teman yang masih berproses untuk mencapai goalnya, tujuannya diberikan kesabaran dan menjalani keseharian dengan budgetingnya rapi, rencana keuangan yang tertata. Semoga mencapai tujuan dan goalnya di tahun-tahun berikutnya ya teman-teman. Sekarang Kakebo mau budgeting nih teman-teman, budgeting bulanan yang dimana ini bulan 1 tahun 2025. Oke, kita lanjut ke pendapatan. Di sini ada pendapatan namanya Shunyu. Nah, di sini ada Nengking, yaitu pensiun, dan Pato per timer. Jadi Bapak punya dua pendapatan, yaitu pensiunnya dan per timer. Per timernya ini juga kadang di bawah ini ya teman-teman, di bawah 100.000 ini, tergantung beliau masuknya. Beliau itu sebulan 15 hari, kerja cuma 15 hari. Tapi kalau beliau cuma kerja 13 hari, maka ini pendapatannya akan berkurang ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Di sini pendapatannya itu 372.600. Ini ada yang namanya kurikoshi ya teman-teman. Ini kanjinya dibaca kurikoshi. Kalau yang di atas ini namanya kakebo-chan, itu nama aku, maksudnya aku yang menjalani kakebo. Jadi aku menamai nama aku kakebo. Ya. Terus di sini ada sonota, yaitu lainnya. Dan kurikoshi ini adalah sisa bulan kemarin ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku belanja, cuma aku belum membuat video mingguan yang terakhir ya gitu, tapi udah aku langsung masukin aja ke sini, dan bahwa ini sisa bulan kemarin yang tidak terpakai. Jadi ini aku gabungin lagi ke sini, semuanya menjadi 372.600. Nah, yang berbeda di sini adalah kita lihat ke kolam ini ya. Ini namanya sumitate. Sumitate itu adalah cicilan-cicilan yang akan dibayar misalnya tahun depan. Jadi kita cicil dulu nih, tahun depan kan berapa bulan tuh? 12 bulan. Misalnya cicilannya 100.000, ya kita bagi aja 12 bulan. Jadi per bulannya berapa? Itu namanya sumitate. Mencicil ya. Nah, ini di sini ada namanya sakidori choking, yaitu sakidori choking artinya menabung di awal ya teman-teman. Ini penting banget ya menabung di awal itu. Kalau bisa jangan menabung di akhir bulan, maksudnya setelah sisa baru kita tabungin. Enggak teman-teman, itu bakal boros dan bakal tetap aja kagak bisa. Aku udah pernah ngelakuin kayak gitu, tetap nggak bisa. Jadi untuk bisa menabung, ini penting banget ya teman-teman. Menabung di awal, udah jangan di kulik-kulik lagi tuh, yang tabungan itu, kayak gitu. Jadi di sini tuh, yang tahun kemarin 110.000 aku naikkan jadi 150. Iya, karena aku juga harus ngebut ya teman-teman. Artinya selagi Bapak masih bisa bekerja dan sehat, itu aku ngebut. Takutnya kan kita nggak tahu ya usia beliau, maksudnya entah dia sakit terus nggak bisa kerja, terus dana daruratnya nggak ada, itu bisa berpengaruh kemana-mana teman-teman. Jadi aku juga ikut terpengaruh. Yang tadinya aku bisa nabung, akhirnya aku nggak akan bisa nabung karena masalah ini. Gitu. Jadi aku ngebut. Ini aku udah musyawarahkan ke Bapak. Dan oke, kita semangat, kata dia gitu. Jadi tahun ini ya teman-teman, tahun 2025 ini tabungan di awal Kakebo aku setting menjadi 150 per bulan. Nah, aku nggak tahu tahun depan ini jadi berapa ya teman-teman. Aku pokoknya kayak game, Kakebo ini kayak game ya teman-teman, kayak aduh kayak seneng, maksudnya kayak deg-degan gitu, bisa nggak ya gitu. Tapi kalau udah bisa, kayaknya rasa puasnya itu sangat-sangat
kayak gimana gitu, puas banget gitu. Tapi selama proses itu kita seperti bermain game, tapi jadi asik gitu loh. Iya, jadi asik. Nah, selanjutnya ya teman-teman, aku ke ini namanya Jidoshaze. Jidoshaze ini adalah pajak ya, pajak mobil. Yaitu ini pajak mobil agak murah ya teman-teman, karena Bapak udah mengajukan keringanan dengan sertifikat disabilitasnya beliau gitu. Terus ini juga Keijido Saze, yaitu pajak motor ya teman-teman. Jadi motor aku dan motor bapak. Terus ini adalah Shakeng. Nah, Sha ini adalah mobil, kuruma, Keng ini Kengsa, ya kan, Kengsa. Jadi dia perawatan yang diwajibkan oleh negara. Ini 2 tahun sekali, yang kalau dicicil bulanannya 5.000. Terus ini adalah Shuri. Shuri ini ada maintenance. Maintenance ini aku untuk maintenance mobil dan motor ya teman-teman. Jadi kalau mobilnya harus diganti bannya, karena setahun sekali tuh kan ada musim dingin, jadi aku ganti ban gitu. Maksudnya minta tolong ke mana? Ke bengkel untuk gantiin ban gitu. Jadi itu kan perlu biaya ya 3.000 atau 2.000 kayak gitu. Nah, ini aku cicil gitu. Terus kalau ada yang rusak, misalnya rusak yang kecil-kecil gitu, ini bisa pakai ini. Kalau nggak ada ya terus aja ini dicicil ya teman-teman. Dan selanjutnya kita ke kolam berikutnya teman-teman. Ini namanya kotehi. Kotehi ini adalah biaya tetap. Biaya tetap 1 ini aku berikan nama. Dan di sini ada jidai. Jidai itu adalah sewa tanah, karena tanahnya itu masih sewa di pemerintah, dan ini biaya sewanya ya teman-teman. Lalu di sini ada kote isangze, yang dimana ini pajak aset. Pajak aset rumah yang dibangun di atas tanah ini. Ini bulanannya itu 50.000. Di sini tuh ada perubahan ya teman-teman. Ini otosang. Otosang itu adalah bapak ya. Bapak itu punya asuransi teman-teman. Tapi asuransi ini kalau aku hitung-hitung ini lumayan mahal. Iya, lumayan mahal. Jadi pas kemarin aku hitung-hitung tuh pas waktu beliau sakit, ternyata asuransinya mengcovernya itu nggak seutuhnya. Jadi aku pikir-pikir juga rugi juga, makanya aku konfirmasi ke bapak, tolong deh pak, ini jangan asuransi, nggak usah, kita pakai tabungan aja. Jadi kan pemerintah Jepang BPJS-nya udah bagus banget kan. Jadi setelah di cover sama BPJS, kita tuh cuma bayar 3%-nya. Nah, kalau hanya tinggal 3%, ya udah kita nabung aja terus gitu. Kita nabung untuk biaya-biaya yang kalau misalnya kita sakit, gitu aja kan gitu. Jadi lebih baik kita nabung, nggak usah langganan asuransi di sini. Jadi ini diberhentiin ya teman-teman. Kecuali Kaigo Hokeng. Nah, ini Kaigo Hokeng. Kaigo itu artinya perawatan, Hokeng itu artinya asuransi. Nah, Kaigo Hokeng ini tujuannya kalau bapak sudah nggak bisa kerja dan harus ada perawatan, karena semakin tua kan semakin jompo ya teman-teman. Jadi kalau udah jompo itu ada perawatan. Nah, ini asuransinya tetap aku keep, karena nanti kalau bapak sudah memasuki Kaigo 1, 2, 3, jadi jomponya itu ada tingkatannya teman-teman. Kalau nggak salah udah level tingkat 1 tuh dia udah bisa keluar asuransinya. Jadi asuransi ini setahun sekali akan uangnya akan kembali gitu. Jadi mereka bayar per tahun sekali. Nah, asuransi ini dari asuransi swasta ya teman-teman. Dan sedangkan asuransi Kaigo Hokeng dari negara juga ada gitu. Jadi 2 ya bapak, yang negara itu, kalau negara itu kan emang dia secara otomatis diambil dari gaji ya teman-teman ya, itu udah peraturan negara gitu.
Dia udah tiap bulan setelah usia 40 tuh udah diambil aja tuh gajinya dari pajak, asuransi BPJS, terus asuransi perawatan ini, itu mereka diambil itu. Dan itu juga kalau Bapak sudah mendekati perawatan jompo juga akan bisa dipakai. Nah, ini untuk antisipasi aja teman-teman, untuk antisipasi tambahan-tambahan ya, gitu. Sedangkan ini juga Hokeng, yaitu ini asuransi jiwa Bapak. Nah, selanjutnya ini adalah Songgay Hokeng, yang dimana Songgay Hokeng ini adalah asuransi musibah ya teman-teman, kecelakaan mobil, asuransi mobil, terus sama asuransi kebakaran rumah, asuransi Taifu, sama asuransi gempa. Ini semua satu paket ya teman-teman. Ini 24.420. Nah, ini nih asuransi kakek bocang sendiri. Ini Seme Hokeng. Seme Hokeng ini asuransi jiwa. Nah, ini kakebo nggak matiin ya teman-teman, cuma direndahin doang. Jadi asuransi kesehatannya kakebo berhenti, asuransi kansernya juga berhenti. Karena aku pikir Jepang itu udah bagus banget ya BPJS-nya. Udah bagus banget. Aku bilang Bapak, Pak kalau Jepang udah bagus banget, kita ngapain lagi untuk ke asuransi swasta? Kita harus lebih fokus ke nabung aja gitu. Karena Jepang itu udah bagus banget dia sistemnya gitu. Mendingan kita nabung aja untuk mengcover yang 3% tersebut. Aku bilang kayak gitu sama Bapak. Akhirnya Bapak setuju, oke. Dan setelah udah aku berhentiin, sekarang ini sisa 7.455. Jadi aku kan nggak bisa ngasih warisan ya teman-teman ya, karena aku juga bukan orang kaya, aku nggak bisa ngasih warisan ke keluarga. Jadi aku hanya bisa mengasuransikan jiwa aku kalau aku meninggal. Jadi asuransi bisa ngasih ke keluarga gitu. Jadi ini aja yang aku keep gitu, karena kan aku juga khawatir sama Bapak kalau misalnya ternyata ya kita kan usia nggak tahu ya teman-teman, ternyata aku nggak ada gitu kan, tapi Bapak masih ada, kan bisa aku kasih ke Bapak, terus setengahnya aku minta tolong sama Bapak bisa kasih ke keluarga di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada Kotehi 2. Kotehi 2 ini biaya tetap yang kedua, yang dimana di sini isinya yaitu yang berhubungan sama handphone, internet, NHK, Amazon, Giga, Audible, transportasi, gasoline, terus sama air, gas dan listrik. Gitu. Nah, di sini ada yang murah, teman-teman. Di sini yang murah itu transportasi ya, yang dimana Bapak sebenarnya itu 18.000 berapa gitu. Dan karena Bapak punya sertifikat disabilitas, jadi murah 9.300. Jadi aku buletin jadi 10.000. Bapak masukin ke mesin apa itu buat isi uangnya itu lebih mudah gitu. Nah, kalau ini air ya, ini per bulannya 2 kali, tapi aku cicil sebulannya 3.000. Nah, gas dan listrik ini mahal banget loh teman-teman. Musim dingin itu mahal, karena kan dingin ya, kita selalu pasang AC sama gas. Iya, biar hangat. Udah gitu, pemerintah udah nggak mensubsidi teman-teman. Nanti bulan berapa gitu ya, mereka akan non-stop subsidi ya, paling 20 ribuan nih. Ini aku yakin 20 ribuan pasti. Gitu. Nah, kita lanjut ke D-Card. Ini adalah kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan Docomo. Docomo itu adalah perusahaan handphone ya teman-teman, provider. Kita hanya punya satu kartu untuk soal bayar-membayar ya teman-teman. Jadi seluruh ini, pengeluaran ini dibayar oleh satu kartu. Jadi nanti perusahaan Docomo ini larinya ke bank kita ya, maksudnya ke bank Bapak. Tapi satu kartu aja. Kenapa aku cuma punya satu kartu? Karena ini aku mengharapkan poin ya teman-teman. Ini poinnya lumayan loh teman-teman. Jadi walaupun bulanannya bayar 1.000, tapi dia poinnya itu sebulan kadang bisa dapat 4.000, 3.000 kayak gitu.
Kayak gitu. Jadi aku juga kalau belanja pakai kartu ini, misalnya kakekku belanja gitu ya, belanja atau makan di luar, atau aku belanja buat kebutuhan aku sendiri, kan aku pakai kartu ini ya. Nanti kalau udah aku pakai ya aku masukin ke rekening bapak, rekening pengeluaran gitu. Gitu aja. Jadi poinnya terus bertambah. Ini lumayan. Jadi poin-poin ini bisa membantu banget untuk menolong belanja keseharian seperti shampoo, terus kayak tisu, terus kayak sikat gigi, odol. Kadang nih dari poin-poin ini teman-teman ini menolong banget. Jadi kalau dihitung-hitung ya bayar 1.000 malah ya nggak rugi, tetap aja masih untung gitu. Terus di sini ada makam teman-teman. Ini makam 500 perak ya. Ini setahun sekali, kalau dicicil itu 500. Nah, selanjutnya pengeluaran kakebo ini adalah hendohi. Hendohi ini adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel ini rumah sakitnya Bapak 10.000, ini dokter kukunya Bapak Makizume, terus ini Meisha, dokter matanya Bapak, dan ini tambah lagi teman-teman, Haisha, dokter gigi. Kemarin Bapak bilang minta tolong buatkan budget buat dokter gigi karena beliau setahun itu 2 kali ke dokter gigi. Itu kalau dihitung-hitung itu bisa bayar 6.000 ya teman-teman. Jadi kalau ya oke lah sebulan ini 500, dicicil 500. Jadi untuk dokternya beliau ini cicilannya 17.200. Nah, ini kurikousi ini adalah uang-uang yang masih tersisa ya teman-teman di bulan kemarin. Jadi aku masukkan lagi ke kolam ini. Gitu. Nah, budgeting bulanannya ditambah sisa kemarin. Jadi, nah ini uang beliau, keperluan rumah sakit beliau yang bertambah ya teman-teman. Jadi seperti rumah sakitnya jadi 25, Makizume-nya menjadi 18, dokter matanya menjadi 10 lebih gitu kan, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke hendohi shokuhin. Shokuhin ini makanan ya teman-teman ya. Ini makanan buat lauk-lauk ya, buat lauk, buat kita makan sebulan. Nah, ini 24.000 ya teman-teman. Jadi seminggunya sebenarnya dihitung 6.000 gitu. Cuma kadang lucky ya teman-teman, ada sisa. Ini sisa bulan kemarin ya teman-teman. Bulan kemarin 9.490. Jadi biaya makan bulan Januari itu nanti 33.490. Ini tetap sama teman-teman. Jadi walaupun ada lebih, tetap kita bertuju kepada seminggunya kalau bisa 6.000 gitu. Biasanya kan ini lebih nih, baru deh kayak kita tuh kayak orang kalap gitu kan. Lebih nih, kita mau beli ini, kita masih ada nih uangnya, kita beli ini. Itu enggak teman-teman. Aku mengusahakan jangan sampai kayak gitu. Jangan overbuying gitu. Kita tetap pada porsi yang secukupnya. Kita cukup 6.000, ya udah kita 6.000. Kayak gitu, biar kalau misalnya kita hajar ini sampai habis, itu takutnya ada apa-apa tuh kita malah mengganggu keuangan yang lain gitu loh. Gitu, aku berusaha jangan sampai mengganggu keuangan yang lain. Jadi kalau bisa ya sebulan itu ya secukupnya gitu, hidup secukupnya gitu. Jadi kan kalau ada sisa kita tuh agak tenang aja ya, tenang, adem, anteng, ayem gitu. Iya, jadi nggak merasa kayak apa ya, kayak kecekek gitu. Enggak. Amin, walaupun 33.000 masih ada sisa 9.000, tetap berfokus pada secukupnya. Nah, secukupnya kita itu 6.000. Waktu dulu kan 3.000, tapi kan karena inflasi mahal-mahal ya, paling tiap belanja tuh over ya teman-teman, nggak bisa 3.000. Jadi setiap belanja itu 5.000 ke atas. Iya, ya kadang 5.000 gitu, ya kadang 6.000 gitu pokok. Jadi kalau di timbang-timbang ya seminggu itu 6.000 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Nichiyohing. Ini Nichiyohing ini
itu biaya keseharian teman-teman ya. Misalnya untuk barang-barang yang bukan makanan seperti tisu, odol, sabun gitu. Ini kan nggak setiap hari belinya teman-teman ya. Ini aku targetin 2000 gitu. Ini pun masih ada sisa loh teman-teman. Kemarin aku beli odol sama beli sikat gigi, tapi kan itu ada poin, jadi aku ada membelinya pakai poin Descartes itu, jadi nggak mengganggu keseharian ini. Dan di sini masih ada sisa 600. Jadi keseharian untuk bulan Januari itu 2600. Selanjutnya di sini ada King Kyuhi, yang dimana ini aku berikan dana darurat. Dana darurat ini per bulannya 5.000 ya teman-teman ya. Dana darurat ini berfungsi untuk nombokin kalau nichiohingnya kurang, terus makanannya kurang, ternyata dokternya kurang kayak gitu. Tapi kalau nggak dipakai ya terus aja ditambahin terus. Bulan kemarin itu ada sisa ya teman-teman ya, ada sisa 15.200 gitu. Jadi ditambah ini 5.000 bulan sekarang, jadi alhamdulillah ya teman-teman, dana daruratnya menjadi 20.200 gitu teman-teman. Tapi di sini aku bilang sama Pak, ini kalau udah 3 bulan di sini aku kasih memo ya teman-teman. Jadi di sini per sangkagetsu goto ni nokotta okane ga tabai tangsui chokin ni harimasu gitu kan. Jadi aku bilang ini per 3 bulan kalau uangnya nggak terpakai, ini aku masukin ke dalam celengan gitu. Maksudnya celengan antisipasi, tabungan antisipasi gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman, berapa sih semuanya bulan Januari ini gitu. Di sini ada pendapatan 372.600, dan pendapatan ini diambil sumitate, diambil kotehi 1, diambil kotehi 2, itu 96.373 gitu. Nah, ini diambil lagi teman-teman sama jumlah ini hendohi plus kurikoshi ya teman-teman. Ini diambil keseluruhan ini yaitu semuanya ini 96.400. Jadi cacang, ini minus teman-teman. Minus teman-teman, tahun baru udah minus teman-teman. Kayaknya gimana ya teman-teman, kita udah minus loh. Iya, tapi mau gimana ya? Iya, aku ngejar tabungan ini ya teman-teman, biar mendingan dikejar lah daripada kalau bapak nanti udah nggak bisa kerja, itu bisa berpengaruh kemana-mana. Dan bapak kan juga kan udah seharusnya udah nggak kerja gitu. Iya, seharusnya udah nggak kerja, tapi bapak oke, saya bertanggung jawab. Iya, jadi beliau masih mau kerja, emang orangnya pengen kerja terus gitu, selama masih sehat, untuk menghindari pikun ya teman-teman. Jadi beliau ingin beraktivitas terus, ya udah nggak apa-apa sih gitu. Nah, minusnya ini gimana ya, aku mau akalin teman-teman, nih. Nah, ngakalinnya gimana ya? Nah, ini kan ada dana darurat ya teman-teman, di sini 15.200. Gimana kalau kita kasih 200-nya itu kita kasih ke masukin ke pendapatan. Coba ya, di sini aku tulis di sonota lainnya. Di sini aku tulis 200. Terus di sini nokodi, maksudnya sisanya aku tulis 15.000 aja. Jadi 200 ini aku alihkan ke pendapatan, dan ini aku tulis 15.000 aja. Nah, oke, jadi nggak minus ya teman-teman. Di sini ada 173 gitu. Alhamdulillah teman-teman. Jadi yang 200 ini aku masukin ke banknya bapak ya gitu. Jadi di sini nggak minus.
Ini tetap aku kasih warna merah ya teman-teman, untuk menandakan sebenarnya ini tuh minus gitu. Cuma diakali sama yang lain. Kayak gitu aja sih teman-teman. Cuma yang aku sedih ya teman-teman, di sini nggak ada. Ini namanya choking bako. Choking bako itu celengan. Terus ini antisipasi ya teman-teman. Di bawahnya ini tabungan antisipasi. Sebenarnya sih namanya bisa lain aja gitu, cuma fungsinya aku beda-bedain. Kalau choking bako ini kan fungsinya ya buat senang-senang aja teman-teman. Misalnya kalau uangnya udah ada 3.000, udah ada 4.000, kita bisa makan di luar gitu. Iya, atau bisa juga ya pakai jajannya kakek bocang. Kalau jajannya masih ada ya bisa traktir bapak, gitu aja sih gitu. Nah sedangkan tabungan antisipasi ini aku beri nama Tangsui Choking ya teman-teman. Tangsui itu adalah apa ya, kayak lemari gitu. Jadi aku kayak gimana sih, ibu-ibu mama kalau suka nyimpen duit itu kan taruh di lemari paling bawah, paling pojok gitu. Aku menggambarkan seperti itu. Ya jadi aku tulis di sini Tangsui Choking. Pokoknya antisipasi lah gitu. Kalau uang lebihnya ada, zangdakanya ada yang bisa ditaruh di sini, ya aku taruh di sini gitu. Tapi karena nggak ada ya teman-teman ya, aku mau ngejar tabungan di awal beliau. Mungkin aku bisa ngakalin dari kakebo. Jadi aku juga buat catatan keuangan juga teman-teman. Jadi kalau bapak nggak bisa menabung antisipasi, oke, aku yang menabung antisipasi. Kayak gitu. Pokoknya yang tabungan di awal yang 150.000 itu nggak boleh diganggu gugat, tetap. Jadi kalau yang darurat kecil aja dari antisipasi atau dari yang dana darurat ini. Kayak gitu teman-teman. Kita terus berproses ya teman-teman. Semoga di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik gitu. Nah, di sini juga aku bikin tahunan ya teman-teman, tahunan 2025. Di sini aku udah tulis, udah aku pindahin sini bulan 1. Ini pemasukannya, ini tabungan bulanannya, ini pengeluarannya, kayak gitu. Pokoknya kakebo mencatat ini penting banget ya teman-teman. Jadi dengan kakebo kita bisa memahami pengeluaran kita, bisa memahami pemasukan dan pengeluaran kita. Misalnya kita mau nabung nih, mau nabung sekian. Jadi apa sih yang kita harus turunkan gitu, seporsi kita gitu, seporsi yang kita mampu. Kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu berlebihan. Gitu aja teman-teman, selamat tahun baru 2025. Semoga teman-teman juga keuangannya lebih bagus lagi dan lebih tertata lagi. Dan kita tahu tujuan kita, tahu goal kita. Dan semoga semuanya bisa tercapai ya teman-teman ya. Salam semangat aja dari aku. Aku walaupun cepat ya teman-teman, aku mengucapkan selamat tahun baru. Nggak apa-apa kan ya, kecepatan. Oke, selamat tahun baru buat teman-teman. Semoga rezekinya makin melimpah, kesehatannya terus, dan sehat, bahagia, dan senang happy bersama keluarga. Salam semangat, bye-bye.